1 tahun. Bukan untuk beli kereta, bukan untuk beli motor, bukan untuk beli apa-apa, bukan untuk bangun rumah, tapi untuk sedekah. Dia tabung 1 tahun untuk sedekah. Tanya pada diri kita, pernah tak kita tabung uang kita untuk sedekah? Kita tabung duit 1 juta, sedekah 100 ringgit. Ini orang khusus 1 tahun dia tabung, khusus untuk bersedekah. Cukup 1 tahun dia tabung dari hasil keuntungan dia berdagang di kedai dia, di pasar. Dia masukkan dalam kantong plastik, itu harga banyak duitnya. Kemudian dia bungkus, malam-malam dia keluar. Dia cari orang yang berhak untuk menerima sedekah ini. 1 tahun dia kumpulkan harta bukan untuk diri dia, tapi untuk bersedekah. Di sini Allah menguji keikhlasan dia. Kemudian dia keluar rumah, tengah malam dia cari. Ternyata dia tengok ada satu wanita sedang berdiri di tengah malam. Maka dia katakan, inilah mungkin wanita ini tidak punya harta. Seakan-akan dia keluar di malam hari, maka dia pun pakai cadar, dia tutup wajahnya supaya tidak diketahui orang. Kenapa? Yang dia kejar adalah sedekatus sir. Sebab apa Nabi mengatakan sedekatus sir tudfi'u min ghadabi Rabb. Sedekah rahasia akan memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dia kejar. Maka dia tutup wajahnya, dia kejar wanita tersebut di malam hari, di tengah malam, dia lemparkan hartanya, dia lari sekencang-kencangnya supaya tidak diketahui kalau dia itu yang memberikan sedekah. Balik ke rumah dia senang, ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan sedekah saya malam ini Engkau terima ya Allah. Besok dia bangun tidur, dia tunggu berita dari kampung. Ternyata ada satu berita masuk dalam koran, majalah semua. Apa? Semalam pelacur dapat harta dadakan. Semalam tadi malam, tengah malam seorang wanita pelacur mendapatkan harta dan tak tahu siapa yang memberikannya. Nangis dia, ya Allah, berarti semalam saya salah sedekah, bukan kepada berhak yang menerimanya, tapi kepada pelacur. Sedih dia. Apakah sedih? Langsung dia tidak mau sedekah lagi? Tidak. Kalau begitu ya Allah, mulai hari ini aku nabung lagi, aku simpan lagi. Dia dagang lagi, dia datang ke pasar, dia jualan lagi, keuntungan dia simpan lagi 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun lagi. Tahun kedua dia ikat lagi bungkus tersebut, kemudian apa? Dia tengah malam keluar lagi, dia cari-cari. Ternyata ada satu orang sedang duduk di tempat yang agak gelap sedikit. Dia kata dalam hati, jangan-jangan ini orang lagi banyak hutang. Dia tutup wajah dia dekati orang tersebut, dia lempar harta tadi, kemudian dia lari sekencang-kencangnya sampai di rumahnya. Kemudian besok dia tunggu berita lagi. Apa berita di kampung ini? Besok ternyata ada berita terdengar di telinga dia, tukang pencuri dapat harta dadakan. Masya Allah, nangis. Ya Allah, 2 tahun saya sedekah salah, bukan kepada yang berhak menerimanya. Ya Allah, apakah rahasia ini ya Allah? Besok dia nabung lagi, dia simpan lagi duit tersebut, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dia kumpulkan harta tersebut. Akhirnya suatu ketika selesai dibungkus rapi harta tersebut, kemudian malam-malam dia keluar. Tengah malam dia cari. Ada orang tua pakai tongkat sedang jalan. Dalam hati dia mengatakan, jangan-jangan orang tua ini perlu harta. Tak mungkin orang tua keluar tengah malam jalan pakai tongkat. Maka dia tutup wajah dia berikan kepada orang tua tersebut. Dia lari balik ke rumahnya. Besok dia tunggu lagi berita. Apa? Ternyata berita yang tersebar di kampung itu, orang paling kaya di kampung itu, paling pelit, paling bakhil dapat harta. Nangis dia, ya Allah, apa hal ya Allah, apa rahasia ini ya Allah? Maka pun dia berserah diri kepada Allah. Ibadah setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai puluhan tahun, bahkan sampai 20 tahun kalau tidak salah. Maka dia bermunajah kepada Allah, dia berdoa kepada Allah. Mau tahu jawabannya? Mau tahu? Nanti tahun depan, Arba'in. Boleh? Simpan ya. Dia bermunajah kepada Allah, berdoa, ya Allah, sudah 20 tahun ya Allah, berikan rahasia-rahasia 20 tahun yang lalu ya Allah. Maka ada suara yang mengatakan,
Tahukah engkau ternyata di kampung tersebut ada 2 ulama besar, ada 2 ulama yang santrinya ribuan, alim, hafiz, tahfidz Quran. Ternyata 2 ulama ini adalah dari anak pelacur yang mendapatkan harta dadakan dari orang tersebut. Ternyata wanita itu semalam dia bermunajat, ya Allah saya sudah penat, ya Allah saya sudah capek, ya Allah saya tak mau lagi seperti ini, tapi saya punya anak, dari mana rezekinya ya Allah. Saat dia bermunajat, Allah berikan harta tersebut. Hari itu juga dia bertobat, anaknya itu dua-duanya dibawa ke pesantren, belajar dari hasil dapat uang tersebut, sehingga 2 ulama besar menjadi pemuda-pemuda yang hebat di kampung tersebut, sehingga anak-anak muda di kampung tersebut alim hebat. Subhanallah. Senang, alhamdulillah ya Allah. Kalau begitu saya tidak salah ya Allah. Ini rahasia Allah. Mana kita tahu. Ikhlaskan dalam segala hal. Jangan tengok yang zahir, sebab semua sudah disimpan oleh Allah.